Ini anak-anak sekalian, ada dua orang pemuda yang sudah tamat dari SMK. Yang satu dari SMK Negeri 3 Singaraja, yang satu dari SMK Negeri Sukamakmur. Supaya tidak menyebut sekolah lain. Yang satu dari SMK Negeri 3 Singaraja, yang satu dari SMK Negeri Sukamakmur. Yang dari SMK Negeri 3 Singaraja itu kebetulan adalah anak-anak tamat dari DPIB. Keren. Karena dua pemuda ini setelah tamat ingin bekerja, sementara di desanya itu sangat membutuhkan air, dan air hanya berada di puncak gunung, maka dia bersepakat berdua ini, anggaplah si A yang dari STM, si B yang dari SMK lain, diskusi, ayo kerjaan ini kita ambil ya. Dan ternyata dia bersepakat untuk menjadi buruh pengangkut air. Tiap hari nyamak air, seret di puncak gunung nyamak air, seret abu ke bawah ke desa jual adep. Ya, setiap hari kadang-kadang bisa pengdaso pengolas ya mak ngidang nek turun. Seret. Ya, kemarin tamat SMK kan mau segar ganti bayi nih. Seusia kalian kalau tamat berapa nak? 18 ya, 17 atau 18. Nu segar bayu menek turun sing merasa. Hari-hari berlalu, semakin nambah nih umurnya bayu nih, semakin berkurang. Nah, karena semakin berkurang, anak tamatan SMK 3 Singaraja itu punya inisiatif. Ini hebatnya anak SMK 3. Punya inisiatif ngajak diskusi anak yang dari SMK. B, kayaknya kita perlu cara lain nih. Ya, gimana kalau kita buat saluran air dari puncak gunung sampai ke desa? Si B yang sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya, ya, hanya dengan memanggul begitu saja sudah dapat uang, tabungannya banyak, nggak mau dan malah menertawakan anak yang tamatan SMK 3 itu. Kamu butuh api nih, kayaknya aloh gaya ini ngapain lagi ngerjaan hal-hal yang berbeda. Karena dinyek begitu, si A ya udah, aku akan kerjaan sendiri. Uang tabunganku aku akan gunakan beli pipa, dan hari-hariku aku akan gunakan separuhnya untuk mompong gunung Bedik. Naruh pipa. Ya, karena si A itu uang tabungannya dipakai, dalam sehari dia hanya bekerja setengah, tenaganya jauh lebih banyak digunakan. Pada titik tertentu si B merasa menang karena tabungannya ngeliuna, sedangkan si A tabungannya semakin telah dan masyarakat yang dilayani semakin sedikit. Kan setengahnya digunakan. Ya. Nah, setelah sekian tahun berlalu, tidak hitungan hari, mengai saluran dari puncak gunung sampai ke desa sendiri tahunan ini. Ya, kalau kalian lihat jembatan apa itu yang terkenal di Amerika, malah 20 tahun baru selesai, yang menjadi ikon terkenal sampai saat ini. Ya, bahkan penggagasnya sempat ingin stroke tingkat tinggi. Ya, pada titik tertentu seperti yang Bapak bilang, nih umurnya bobong dan seret lek 50 tahun. Bapak jadi 50 tahun. Ya, bulan Maret 50 tahun. Kita akan rayakan di sini. Semua ditraktir mie gacoan. Kalau ada uangnya. Kalau nggak ada sih. Atau kalian semua bawa kue.
tempolin bapak. Setiap yang nempolin mukanya bapak dapat nilai A. Setiap yang nggak berani nempol nggak lulus. Obadi nggak? Cerita berlanjut. Sudah umur 50 tahun, bos ngidang. Si B itu biasanya ngidang 15-20 kali menekun. Si A masih gitu lah bidang. Jadi bos ngidang paling ngidang ping 5, ping 7. Berarti uang yang didapat dari masyarakat semakin kecil. Sementara si A negaknya cuma di kursi goyang, tinggal keret hidup ya. Setiap hari mengalir bisnisnya. Lama kelamaan 60 tahun pensiun. Si B lah tabungan. Pasti kita mau gak ya? Tabungan telah. Si A pensiun tapi bisnis terus mengalir seperti air mengalir di keran itu. Kira-kira kan buat ingat nih. Masalahnya kalian ada bengong. Bengong ningahan cerita bapak apa, bengong melihat bapak agak ganteng dikit. Ceritanya udah dengar ya. Kalian boleh memiliki persepsi yang berbeda, boleh. Persepsi bapak tentang cerita ini begini. Karena di cerita bapak baca ini bukunya, cuma nggak ada persepsinya. Sekarang bapak persepsikan sendiri. Adik-adik, anak-anak sekalian gini. Ada satu resep yang menurut bapak bagus. Jika hari ini kalian bersedia memilih dan menjalankan pilihan-pilihan sulit, maka masa depan kalian jauh lebih mudah. Bapak ulang. Jika hari ini kalian bersedia memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan sulit, maka masa depan kalian jauh lebih mudah. Demikian sebaliknya. Jika hari ini kalian hanya memilih pilihan-pilihan mudah, maka masa depan kalian bukan tidak cerah, tetapi lebih sulit. Seperti yang digambarkan tadi oleh si A tamatan SMK 3 dari DPID yang bersedia memilih pilihan super sulit ketimbang si B. Sing milih apa ya? Santai kan, amonto kan, saya kenjal ya, istirahat. Si B enggak, saya korbankan tabungan saya korbankan pelanggan saya korbankan tenaga saya untuk masa depan yang lebih bagus. Ketika dia berumur 60 tahun, udah pipis mengalir, santai. Sekarang terserah kalian. Setiap bapak ibu guru kalian pasti punya chemistry sendiri, kayak bapak. Bayangkan ketika bapak tamat SMA, bapak tidak berani memutuskan untuk sengsara, karena bapak pelacur juga tipis untuk makan kan kecewa. Apalagi masuk ke bulele yang di jok ada bulele itu sing tawang tidak pinjam uang. Bayangin, kalian tahu nggak? Dalam 1,5 tahun bapak hanya menggunakan 1 celana dan sampai di sininya robek. Kalau jalan tasnya berada di belakang. Jika bapak tidak memilih pilihan itu, nggak ketemu sama kalian sekarang. Dan teman-teman seangkatan bapak yang memilih di rumah, karena saat itu Gianyar itu booming pariwisata, lebih santai ya. Oh iya kan cuma amplasin, ngerot, romantis, kemudian joh-joh kubulele yang masuk, seduk dan basah. Ya, tapi realitanya kalian sudah paham, pendidikan itu satu-satunya investasi yang tidak pernah rugi. Ya, apalagi diterpa dengan COVID-19 hancur lebur. Ya.
Baik anak-anak sekalian, itu saja. Kalian kebus apa kebus masih ya. Mudah-mudahan satu resep ini kalian bisa manfaatkan. Tetapi sing ada nak maksud cara dosen dokter ngebang resep iya pingin segar nebus resepnya, iya nebus resep sing nukar kan ngeli mesti ya. Kalau pingin mati pelan-pelan nggak usah ditebus resep ya. Life is choice, hidup ini memang pilihan. Yang mana kamu pilih pertanggungjawabkan, dan itulah masa depan kalian. Baik, dari Bapak itu saja. Kasihan kalau Bapak minta kalian memberikan komentar, nanti aja lah memberikan komentar. Bapak minta maaf sekiranya cerita dan apa yang Bapak sampaikan itu gak berkenan di hati kalian. Tetapi niat Bapak adalah ketika sesuatu Bapak rasakan baik, maka menurut Bapak benih baik ini sebaiknya ditabur. Yang di Bapak Ibu guru kalian Bapak bilang gini, yang ngelah benih baik jangan hanya ditabur di dalam pot bunga di rumah. Kenapa? Karena mentiknya itu deh. Kalau kalian punya benih-benih baik, taburlah di taman. Kenapa? Karena dia akan tumbuh lebih luas dan dinikmati oleh semakin banyak orang. Satu referensi mengatakan sebaik-baiknya kita adalah kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga bahwa diterima baik atau enggak, sing urusan kita. Sing Bapak yang jadi kalian gedeg ya Bapak, sing Bapak sing lah urusannya. Gedeg ya Bapak, sing demen Bapak, demen ya Bapak, sing urusan Bapak. Ya, yang kalian gedeg ya Bapak, Bapak no kan kenyam-kenyamnya rugi nak. Aneh gedeg. Karena yang marah itu sama dengan memegang apa adanya besi yang masih panas, dia yang terbakar, yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih. Ingin dengar ianya lagi sekali nih. DPIB bersemangat pasti bisa. DPIB Bersemangat pasti bisa. tepuk DPIB. D P I B DPIB 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 bersemangat pasti bisa ya. Mudah-mudahan doa kalian setiap hari kalian sampaikan bersemangat pasti bisa ya, itu akan terwujud. Astengkare, karena yang mendoakan kalian adalah guru-guru kalian. Kalian tahu seorang guru kaki kanannya sudah berada di surga, tinggal satu kaki lagi. Siapa yang mengangkat satu kaki gurunya adalah kalian. Kengken caranya dingahan yang guruin raos. Kengken levelnya pilih sendiri.